Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa Anda semua di mana saja Anda berada. Kali ini kita membahas atau sharing kembali sesuatu yang menarik ya, tentang metabolisme protein dalam rumen ternak ruminansia ya. Salah satunya yang sangat kita atau bisa kita bahas ya, kita dalami tentang metabolisme protein ini untuk mendukung supaya pertumbuhan ternak kita itu nanti bisa lebih baik tentunya ya, kalau kita mempunyai strategi nanti di dalam pemberian pakan. Nah, metabolisme protein dalam rumen adalah proses penting yang terjadi pada hewan atau ternak ruminansia seperti sapi ya, kita tahu ya, ada kambing dan domba, kerbau dan lain-lain ya. Rumen adalah salah satu bagian dari sistem pencernaan ruminansia yang memiliki populasi mikroba yang sangat aktif dan sangat banyak, jutaan ya. Termasuk di situ ada bakteri, ada protozoa, dan ada juga jamur atau fungi ya. Termasuk sedikit itu ada virus juga. Nah, mikroba-mikroba ini memainkan peran utama dalam pemecahan dan pemanfaatan protein yang dikonsumsi oleh hewan ataupun ternak. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah utama dalam proses metabolisme protein di dalam rumen. Yang pertama ya, terjadi degradasi protein. Nah, istilahnya itu dikenal dengan proteolisis ya, yang pertama. Jadi protein pakan yang masuk ke dalam rumen nantinya akan dipecah oleh enzim proteolitik yang diproduksi oleh mikroba rumen menjadi peptida dan asam amino. Nah, proses berikutnya terjadi proses deaminasi. Asam amino yang dihasilkan dari proteolisis ini dapat dideaminasi ya, dihilangkan aminnya oleh mikroba untuk menghasilkan amonia atau nitrogen amonia atau NH3 ya, dan asam-asam organik. Kemudian setelah itu proses berikutnya adalah sintesis protein mikrobial. Jadi dirombak dulu, kemudian disusun kembali menjadi sintesis protein mikrobial. Nah, mikroba rumen menggunakan amonia seperti asam amino bebas dan energi yang berasal dari proses fermentasi karbohidrat. Untuk apa? Untuk mensintesis protein mikrobial ya. Protein mikrobial ini sangat penting karena menjadi sumber utama protein bagi ruminansia ketika mikroba ini bergerak ke abomasum nanti dan usus halus untuk dicerna lebih lanjut itu ya. Nah, sekarang proses berikutnya setelah proses di atas itu absorpsi dan pemanfaatan ya. Sebagian besar protein pakan tidak didegradasi dalam rumen, dikenal dengan protein bypass atau protein yang tidak terdegradasi di dalam rumen ya. Dikenal dengan RUP ya, rumen undegraded protein ya, dan langsung nantinya menuju abomasum dan usus halus di mana mereka dicerna oleh enzim-enzim hewan atau ternak menjadi asam amino. Nah, protein mikrobial juga mengalami degradasi enzimatis di abomasum dan usus halus ya, untuk menyediakan asam amino yang dibutuhkan oleh siapa ya, untuk pertumbuhan dan produksi ternak ruminansia yang kita pelihara tentunya ya. Kemudian yang keempat itu utilisasi nitrogen. Jadi amonia yang berlebihan ya dalam rumen nanti bisa diserap melalui dinding rumen ke dalam darah dan dibawa ke hati, di mana dia akan diubah menjadi urea. Urea ini dapat diekskresikan melalui urin atau disekresikan kembali ke rumen melalui saliva ya, saliva.
kemudian memungkinkan reutilisasi nitrogen ini oleh mikroba rumen untuk sintesis protein mikrobial lebih lanjut. Jadi itulah daurnya ya. Jadi daur nitrogen yang terjadi pada ternak ruminansia. Nah, sekarang kita bahas tentang tahap-tahap degradasi protein di dalam rumen. Yang pertama tadi ya, proteolisis tadi ya. Inisiasinya di mana protein yang masuk ke rumen pertama kali dihidrolisis oleh enzim-enzim proteolitik yang dihasilkan oleh bakteri dan protozoa rumen. Nah, enzim-enzim ini akan memecah protein menjadi polipeptida dan peptida yang lebih kecil-kecil ya. Nah, selanjutnya protease dan peptidase. Jadi enzim protease dan peptidase melanjutkan pemecahan polipeptida dan peptida menjadi asam amino bebas dan peptida yang lebih pendek. Nah, yang ketiga terjadi proses deaminasi tadi ya. Jadi pemecahan asam amino yang dihasilkan dari proteolisis kemudian dideaminasi oleh mikroba rumen. Nah, proses deaminasi melibatkan penghilangan gugus amino ya. Gugus aminonya dihilangkan atau NH2 ya dari asam amino dan menghasilkan apa? Amonia atau NH3 dan asam-asam organik seperti asam lemak volatil atau dikenal dengan VFA ya. Jadi yang berikutnya adalah pembentukan amonia. Amonia dihasilkan dari deaminasi merupakan sumber nitrogen yang penting bagi mikroba rumen untuk sintesis protein mikrobial. Ya, jadi itu beberapa hal yang terjadi di dalam metabolisme rumen. Nah, metabolisme protein dalam rumen ya, jangan sampai keliru karena banyak bisa jadi nanti ada proses yang metabolisme karbohidrat akan berbeda, metabolisme lemak juga akan berbeda. Nah, yang ketiga penggunaan amonia dan asam amino. Sintesis protein mikrobial ya, mikroba rumen menggunakan amonia dan asam amino bebas bersama dengan energi yang berasal dari proses fermentasi karbohidrat ya untuk mensintesis protein mikrobial tadi. Nah, protein mikrobial ini sangat bernilai bagi ruminansia karena menyediakan asam amino esensial ya, ketika dicerna lebih lanjut di abomasum dan usus halus. Asam amino esensial ini sangat penting ya, jadi sangat berkualitas yang memang sangat juga dibutuhkan oleh ternak kita. Nah, berikutnya terjadi proses penyerapan amonia. Amonia yang tidak digunakan oleh mikroba dapat diserap melalui dinding rumen ke dalam aliran darah. Nah, di hati nanti itu diproses lagi, didaur ulang lagi ya. Nanti dimanfaatkan di dalam bentuk dikembalikan dikembalikan urea ini dapat diekskresikan ya melalui urin jalannya, kemudian disekresikan kembali ke dalam rumen melalui apa? Melalui saliva atau dikenal dengan air liur yang memungkinkan digunakan kembali nitrogen ini dengan istilah reutilisasi nitrogen ya. Jadi itu beberapa hal yang terjadi pada metabolisme protein. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi degradasi protein dalam rumen. Yang pertama itu jenis protein pakannya. Nah, kualitas protein yang berasal dari sumber yang berbeda memiliki tingkat degradasi yang berbeda dalam rumen. Jadi protein yang larut dalam air lebih mudah dipecah oleh mikroba dibandingkan dengan protein yang kurang larut ya. Kemudian protein bypass ya dikenal dengan RUP ya. Sebagian protein tidak didegradasi dalam rumen dan dikenal sebagai protein bypass ya, atau rumen undegradable ya protein ya. Jadi protein ini nanti langsung menuju abomasum dan usus halus untuk dicerna oleh enzim ternak kita.
Kemudian yang kedua, dipengaruhi juga populasi mikroba rumen ya. Jadi keragaman dan aktivitas komposisi dari aktivitas mikroba dalam rumen sangat mempengaruhi efisiensi degradasi protein. Nah, mikroba yang lebih aktif dan beragam dapat meningkatkan pemecahan protein menjadi asam amino ya, dan juga amonia atau dikenal dengan NH3. Nah, berikutnya yang mempengaruhi ya pH rumen, jadi optimal pH ya. Degradasi protein oleh mikroba rumen terjadi secara optimal itu pada pH 6 sampai ke netral ke 7 ya. Jadi perubahan pH yang signifikan dapat mengganggu aktivitas enzimatik dan mengurangi efisiensi degradasi protein. Nah, berikutnya ya manfaat degradasi protein dalam rumen ya. Nah, proses degradasi protein dalam rumen itu sangat penting bagi ternak ruminansia ya. Yang pertama, jelas dia akan menyediakan sumber asam amino esensial ya. Protein mikrobial yang dihasilkan menyediakan asam amino esensial yang diperlukan untuk siapa? Untuk bukan untuk siapa ya, untuk apa ya, misalnya untuk pertumbuhan, kemudian kalau sapi perah itu untuk produksi susu dan fungsi tubuh lainnya supaya berjalan dengan normal. Nah, berikutnya reutilisasi nitrogen. Jadi digunakan kembali nitrogen ini yang berlebih. Jadi sistem reutilisasi nitrogen melalui urea membantu mengurangi kehilangan nitrogen dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Jadi bisa didaur ulang ya. Nah, kemudian manajemen yang tepat ya dalam pemberian pakan dan pemahaman tentang dinamika degradasi protein ini dalam rumen adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak ruminansia. Nah, di dalam rumen ini ya, protein mengalami hidrolisis ya menjadi oligopeptida dan enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Jadi di hidrolisis dipecah-pecah atau disederhanakan supaya bisa nanti mikroba itu bisa melakukan akses ya. Nah, sebagian mikroba dapat memanfaatkan oligopeptida untuk apa? Untuk membuat protein tubuhnya. Sebagian lagi oligopeptida dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino. Nah, kebanyakan mikroba rumen tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung ya. Diduga mikroba rumen terutama bakteri tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Nah, lebih kurang ada 82% mikroba rumen dapat menggunakan N-amonia. Karena itu mereka lebih suka merembah asam amino ya menjadi amonia seperti tergambar ya nanti di penjelasan berikutnya. Jadi proses deaminasi asam amino menjadi asam alfa keto ya, dan amonia berlangsung lebih cepat daripada proteolisisnya ya. Karena itu ya, pada setiap saat kadar asam amino bebas dalam rumen selalu rendah, dapat meningkat 5-10 kali pada saat makan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan N-amonia jumlahnya tetap relatif kecil ya, Nah, ilustrasi tersebut juga menggambarkan bahwa bahan yang disajikan untuk diserap dan digunakan untuk sintesis protein dalam tubuh berasal dari dua fraksi ya. Yang pertama ya, protein mikroba itu sendiri, jadi yang masuk nantinya ke saluran pencernaan yang berikutnya ya. Kemudian yang kedua berasal dari protein, asalnya dari mana? Dari makanan yang selamat atau tidak mengalami degradasi di dalam rumen itu sendiri. Jadi ada yang lolos ya. Pertama ya protein mikroba, yang kedua adalah protein asal makanan yang tidak sempat didegradasi oleh mikroba di dalam rumen. Nah, yang perlu diperhatikan apa adalah fraksi
fraksi, yaitu protein yang selamat dari degradasi di dalam rumen, dapat berkisar sekitar 20-80%, tergantung dari daya larutnya dalam cairan rumen. Jadi oleh karena itu terdapat peluang yang cukup besar untuk memilih sumber protein bagi ruminansia berdasarkan daya larutnya. Jadi ini yang akan menentukan bagaimana strategi kita di dalam menyusun atau memformulasi ransum yang akan kita pakai. Nah, dalam memilih sumber protein itu bagaimana ya, sekurang-kurangnya ada beberapa panduan atau ada dasar. Yang pertama begini untuk memilih. Yang pertama itu protein tersebut sanggup mendukung pertumbuhan mikroba. Jadi karena di dalam rumen itu memang populasi yang terbesar ada mikrobanya. Jadi kalau protein yang diberikan itu harus bisa mendukung ya pertumbuhan si mikroba itu sendiri. Yang kedua ya, kriterianya tahan terhadap degradasi rumen ya. Jadi tidak semuanya didegradasi oleh mikroba itu ya. Kemudian yang ketiga jelas mempunyai nilai hayati yang tinggi ya. Jadi itu beberapa kriteria kalau kita memilih sumber pakan ya, atau sumber protein dari bahan pakan. Nah, beberapa cara ya kadang-kadang dilakukan oleh beberapa peternak ataupun ini hasil penelitian ya, menggambarkan bagaimana memperkecil proses degradasi protein dalam rumen ini. Yang pertama encapsulation atau dibuat kapsul ya, yang nantinya tidak sempat terombak oleh ini, tapi memang biayanya cukup mahal ya, jadi itu yang jadi kendala. Kemudian yang kedua penambahan bahan kimia, misalnya dengan formaldehid ya, tanin ya, tannic acid, asam tanin yang alami biasanya menggunakan gambir ya. Gambir apa Pak? Misalnya gambir yang untuk orang tua nenek kita digunakan campuran untuk nyirih pinang itu, jadi nyirih ya. Jadi itu bisa digunakan ya secara alami, itu gambir itu ya. Kemudian kita lakukan grinding dan pelleting untuk mempercepat rate of passage-nya. Jadi cepat ya bergeraknya ke organ atau saluran pencernaan berikutnya. Ini salah satu ya proses penggilingan, kemudian dilakukan pelleting ya. Kemudian dilakukan cooking ya, pemasakan ya, menyebabkan protein menggumpal nantinya sehingga daya larutnya turun ya. Jadi gambaran kalau Anda semua ya bro and sis kalau melihat membuat telur, misalnya telur ceplok itu awalnya kan dalam bentuk cairan lengket, begitu dimasak ya dia akan menggumpal ya menjadi telur ceplok atau telur mata sapi ya. Kemudian yang kelima itu kita lakukan salting ya. Ternak akan haus sehingga banyak minum dan sebagian protein akan terbawa keluar dari rumen. Salting ini penggaraman dikasih ini ya, ditambahkan garam supaya dia merasa haus nantinya. Kemudian berikutnya adalah watering, jadi mempercepat laju pergerakan protein menggunakan air, tentunya memberikan tapi bukan di gelonggong ya. Nah, kalau di gelonggong itu sudah keterlaluan, itu tidak tidak benar itu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bypass protein. Yang pertama itu daya larut protein. Protein yang kurang larut ini akan menjadi bypass nantinya. Kemudian berikutnya kualitas protein, kualitas tinggi itu akan menjadi bypass juga ya. Kemudian frekuensi feeding ya, frekuensi pemberian pakan itu. Nah, kemudian pemberian misalnya kita lakukan pemberian berulang-ulang ya. Kemudian pemberian air tadi ya, watering ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian ukuran pakan relatif besar. Itu nanti bisa membantu atau yang berpengaruh pada bypass protein ini. Nah, yang keempat penambahan bahan kimia, tapi tidak disarankan ini ya. Jadi memang harus dalam ini ya,
pengawasan ahlinya. Jadi misalnya kita penambahan kimia bisa menggunakan formaldehid, kemudian glutaraldehid, ada juga gioksal, juga menggunakan tanin. Tanin ini sebetulnya ada juga di dalam tanaman ya, kandungannya cukup tinggi. Itu juga paling ya seperti itu ya, menggunakan tadi gambir misalnya ya, salah satu upaya yang mungkin lebih amannya. Kemudian yang kelima, pemanasan protein, HTP, heat treat protein ya. Jadi maka nanti protein tersebut kurang soluble. Nah, ini akan nanti berpengaruh pada proses pencernaan atau hidrolisis protein itu sendiri. Nah, sekarang keuntungan HTTP ini ya, heat treat protein ini ya. Nah, itu akan menurunkan solubilitas dari 70 sampai 10%, kemudian menambah energi dari lemak ya, kemudian naik ya kecernaan sampai bisa mencapai 90% ya. Kemudian enzim trypsin inhibitor dan urease itu akan rusak. Nah, nilai gizi tidak mengalami kerusakan, hanya terjadi denaturasi yang kalau kita lihat itu seperti tadi digambarkan ceplok telur, awalnya cairan, dia akan menggumpal ya, memadat lah istilahnya. Nah, jadi mikroorganisme rumen ya berperan menyelesaikan degradasi protein tahap pertama ya. Efisiensi penguraian protein oleh mikroba rumen tergantung pada apa? Tergantung pada keseimbangan antara proses proteolisis yang menghasilkan peptida dan asam amino yang secara langsung berasimilasi ke dalam protein mikroba dan sintesis mikroba yang membutuhkan sejumlah kecil energi. Ini pendapat ahli ya, Wallich 86 ya. Nah, aktivitas proteolitik ini sebagian besar dihubungkan dengan mikroorganisme ya, di mana peranan yang besar ditunjukkan oleh bakteri, khususnya jenis Bacteroides ya, dan dalam aktivitas proteolitiknya ya. Jadi beberapa sumber para ahli itu yang menyatakan demikian. Nah, sedangkan kontribusi protozoa dalam penguraian protein sangat kecil ya. Namun protozoa ini tetap berperan dalam metabolisme protein. Yang pertama, semua protozoa dapat memakan bakteri. Nah, ini yang nanti harus memasang strategi kita atau membuat strategi jangan sampai protozoa ini terlalu banyak makan bakterinya ya, karena peran yang paling besar proses fermentasi itu bakteri. Maka ada istilah kalau pakan yang nggak bagus itu kita lakukan defaunasi, mengurangi jumlah fauna terutama protozoa ini. Nah, dengan demikian ya dapat meningkatkan penggantian protein di dalam rumen. Nah, kedua, protozoa dapat mencerna partikel protein yang berukuran besar seperti kloroplas dan dihidrolisis nantinya sehingga ukurannya dapat disesuaikan sehingga mikroba itu bisa mengakses dia atau istilahnya merombak daripada protein itu menjadi yang lebih sederhana. Nah, sebagian besar ya asam amino di dalam rumen itu akan dideaminasi oleh mikroba rumen, melepaskan amonia, CO2, metan, dan asam VFA atau volatile fatty acid dari kerangka karbon yang tersisa. Nah, protozoa yang bersilia ya dia bisa mobile ya, bergerak terutama sekali ya yang aktif ya dalam proses tersebut, dan bakteri menghasilkan jumlah amonia yang signifikan. Nah, amonia ataupun NH3 merupakan hasil akhir dari penguraian protein pakan oleh mikroba rumen dan asimilasi NH3 nantinya untuk pertumbuhan mikroba itu sendiri. Nah,
Dalam kondisi tertentu, tingkat produksi NH3 dapat melebihi kebutuhan mikroba sehingga mendorong ke arah tidak efisiensinya pemanfaatan protein oleh si induk semang atau ternak inang ya. Ini dikatakan oleh ahli Orskov ya 1982. Jadi sempat di awal kan kita jelaskan bahwa mikroba ini atau terutama mikroba ini terutama bakteri ya, maksudnya pinbo pintar-pintar bodoh. Awalnya protein itu dirombak, habis itu disintesis kembali. Ya, jadi itulah kondisi yang terjadi di dalam rumen. Tapi itulah yang istilahnya dengan metabolisme inilah ada keunggulan juga. Jadi dia bisa mencukupi untuk kebutuhan mikroba itu sehingga proses fermentasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sebagian besar nantinya amonia di dalam rumen digunakan untuk sintesis mikroba dan bisa digunakan 30-80% oleh bakteri ya N-nya ini ya, dan 25-64% oleh protozoa ya, protozoa N ya. Nah, amonia juga akan diserap melalui dinding rumen ya, masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian disalurkan menuju hati dan dimetabolisme menjadi urea ya. Daur ini ya, daur urea ya yang terjadi. Jadi bisa reutilisasi, didaur ulang ya, yang berlebih itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi nantinya akan bisa efisien. Jadi urea dalam darah kemudian nanti disalurkan kembali ke rumen dengan cara apa? Difusi melalui dinding rumen dan saliva. Saliva ini air liur ya. Di dalam rumen itu sendiri urea sangat cepat dirubah menjadi amonia atau NH3. Nah, daur ulang dari nitrogen tidak terbatas pada rumen saja, tetapi juga terjadi pada setiap lokasi saluran pencernaan, khususnya pasca rumen ya. Nah, di mana tingkat sintesis mikroba umumnya tidak dibatasi oleh amonia dalam rumen ya. Karena apa? Pemanfaatan amonia yang efisien memastikan suatu tingkat maksimal sintesis, tetapi oleh penyediaan dari ATP yang diproduksi melalui fermentasi dari pakan karbohidrat ya. Itulah kita sudah share ya, mudah-mudahan bermanfaat tentang metabolisme protein di dalam rumen, khususnya ternak ruminansia. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.